Taeyong dan Ian pun berlangsung. Terlalu banyak undangan yang datang, ingat Taeyong dan Ian tidak memiliki banyak kenalan. Hanya beberapa teman Taeyong, semua pegawai Ian dan teman-teman akrab Ian dari masa kuliah hingga beberapa kenalan desainer lain terlupa Bella dan keluarganya sedang diundang. Beberapa mengucapkan janji suci dan memasangkan cincin di jari manis pasangan. Kini saatnya momen yang paling dinantikan, yaitu melempar bunga ke arah para undangan. Ritual yang sangat wajib dilakukan. Kak Jopa, kita berdiri paling depan. Yuna langsung menarik tangan Jin menuju kerumunan paling depan. Yenta rasanya melihat ke arah Taeyong, kemudian mereka berdua berbalik membelakangi para undangan dan langsung melempar bunga ke belakang bersama-sama. Jin dan Yuna merentangkan tangannya ke atas berusaha meraih bunga tersebut, namun bunga itu terus melayang tinggi melewati mereka berdua. Semua undangan langsung menoleh ke arah pria tampan yang berdiri sendirian sembari memegang paket bunga daisy putih di tangannya. Sebenarnya kalian lebih pantas mendapatkan bunga itu, ucap jongkok. Aku mau jongkok sih, seru Yuna dan langsung mengambil bunga tersebut dari tangan Jin. Selagi kita akan menikahkan, bisiknya. Tentu saja sayang, Jin tersenyum lalu menarik tangguh Yuna dan meja wanita itu dengan mesra. Ia hanya geleng-geleng kepala, perhatikan pasangannya sedang bermesra di tengah-tengah acara pernikahannya. Aiko, kenapa tamu undangan malah lebih romantis daripada pasangan mempelai? Gemannya. Kamu juga, Teo memegang kedua bahu Yen. Aku lalu malu berciuman di hadapan banyak orang, opa. Tapi sebenarnya kamu mau kan? Jujur saja sayang, Taeyong tiba-tiba menarik pinggang Ian membuat istrinya semakin mendekat. Taeyong langsung mendaratkan ciuman mesranya di bibir pink wanita yang sekarang sudah sah menjadi pendamping hidupnya selamanya, sementara para orang dewasa sibuk dengan kegiatan masing-masing dan sedang duduk di meja sembari menikmati kue coklat bersama Bella. Itu berarti nanti saat kau menikah, kau akan menyuruh lelaki itu menghias semuanya dengan bunga mawar, seperti yang aku suruh pada apa? Tentu saja, cat Bella lebih sama hitamnya dengan aren korona coklat. Kamu mau menghiasnya dengan bunga mawar untukku, kan Ren? Tanya Bella polos. Tentu saja, itu adalah hal yang gampang. Bunga mawar sangat mudah didapatkan. Aku akan menghiasnya untukmu, ucap Ren santai. Opa terakhir dari lantai bawah. Taeyong yang baru saja pulang dan hendak membuka pintu kamar mandi untuk membersihkan dirinya, mau tak mau harus mengurungkan niatnya dan langsung turun ke bawah. Ada apa sayang? Tanya Taeyong khawatir begitu. Dia tiba di sana dan melihat wanita dengan perut yang sudah membesar itu sedang duduk santai di sofa. Ian menoleh dan tersenyum. Dia menggerakkan tangannya, menyuruh suaminya yang masih berada di ujung tangga agar mendekat ke arahnya. Opa, sini.
Ian menggunakan bayinya sebagai alasan ingin bermain dengan cicak. Alhasil, Taeyong pun berhasil menangkapnya, tapi justru giliran Eren yang merang-rang menangis karena tak suka melihat cicak. "Ada apa sayang?" Taeyong duduk di samping Ian lalu mengelus rambut wanita itu. Ian tersenyum dan kemudian berbaring meletakkan kepalanya di paha Taeyong. "Aku ingin lupa mengelus kepalaku sampai aku tertidur," ucapnya manja. Pada itu melihat wajah istrinya yang sedang menutup matanya sudah beberapa bulan, Ian mengandung buah cinta mereka lagi. Dia bersyukur menikah yang memiliki wanita ini. Ian pelan membuka matanya dan melihat suaminya sedang menatapnya penuh arti. "Apa perutku juga ingin dielus?" gemarnya manja. "Bila saya tahan besar," Taeyong pun mengelus-elus perut yang sudah sangat buncit itu. "Opa, ayo rasakan, pasti rasanya seperti apa yang bergerak-gerakan." Pada itu mengaku mantap. "Sudah sayang, aku sudah menyiapkan nama yang cantik untuk putri kita." "Siapa opa?" "Rahasia." Taeyong menyentuh kepas ujung hidung Ian dengan jari telunjuknya. "Opa pelit," Ian menjulurkan lidahnya. "Sayang, jangan bersikap menggemaskan seperti itu. Kau bisa membuatku memakanmu sekarang juga," bisik Taeyong pelan. "Makan saja kalau opa bisa." "Oh, kau menantangku." Taeyong lalu memegang kedua bahu Ian dan membangun wanita itu. "Opa mau apa? Aku sedang hamil besar." Jadi Taeyong langsung tersebut dengan posesif. "Tentu saja mama akanmu," bisik jadi sela-sela. Sebuah mobil mewah berhenti di parkiran minimarket. Seorang wanita dengan perut buncit pun perlahan turun dari mobil suaminya. "Opa, tolong aku," seru Yuna memanggil Jin. "Sudah aku bilang, sebaiknya kau tidak ikut dan bersantai di rumah saja," ucap Jin sembari membantu istrinya yang sedang hamil tua turun dari mobil. "Aku juga ingin keluar opa, aku bosan di rumah terus," omel Yuna. Setibanya di dalam, Jin langsung menunggu ke bagian susu dan mencarikan susu hamil untuk istrinya. "Opa, susu hamilku masih banyak di rumah," ucap Yuna. "Tadi kulihat tinggal 2 kotak, kita boleh lagi mumpung datang ke sini untuk persediaan karena sepertinya beberapa minggu ke depan aku sangat sibuk di kantor," jelas Jin sembari memasukkan kotak susu itu ke dalam troli. "Tapi awas ya, kalau perutku sakit kau tidak segera datang." Melihat nama Yuna tertera, Jin langsung buru-buru mengangkatnya karena dia pikir istrinya akan melahirkan sekarang, tapi ternyata Yuna menelpon hanya ingin memberitahu jika film yang dia tonton tadi sangat sedih dan membuatnya menangis. Jin tidak bisa menahan nafas panjang dan meminta maaf pada rekan-rekan kerjanya. Ian pun memeluk lengan pria tinggi di sampingnya dengan manja. Dia sangat suka bergelayut pada suaminya ini. "Bukankah itu CNB? Wah, berita pernikahanku dengan Jeff sudah tersebar luas. Dia pasti sudah mendengarnya." Bahkan Yuna memiliki sebuah rencana. "Apa?" Seru Yuna mencengkeram pegangannya pada lengan Jin membuat pria itu tersentak kaget.
Ada apa sayang? Seru Jen panik. Sebenarnya bayi kita ingin dielus opa, dia terus menendang-nendang sejak tadi. Ucap Yuna manja sedikit melirik ke arah Bia sedang melihat ke arah. Yuna tersenyum puas melihat ekspresi wajah Bi. Dia tidak bisa membayangkan betapa cemburunya wanita itu ketika melihat pria yang sangat digilainya di zaman kuliah sekarang sedang mencium perut wanita lain yang sedang hamil. Cium di sini apa? Tadi dia menendang di sini. Cium Yuna menunjuk ke sisi samping. Dia tidak tahu apa-apanya. Menurut ucapan istrinya, perut Yuna memang sudah sangat besar sekarang. Yuna menatap pria tinggi dan tampan di depannya. Sampai detik ini Jin sama sekali tak pernah membuatnya marah, apalagi menangis. Pria ini telah berubah dan benar-benar menepati janjinya sebelum mereka menikah dulu. Setelah dari supermarket, Jin dan Yuna memutuskan untuk berkunjung ke rumah Taeyong karena kebetulan letak supermarket tersebut cukup dekat dengan rumah Taeyong. Mobil mereka pun memasuki halaman rumah yang sangat luas. Tak sempat dia langsung membukakan pintu dan menyambut pasangan suami istri itu. Kalian datang, serunya senang. Kami dari supermarket dan kebetulan dekat dengan rumahmu. Jadi kami memutuskan mampir, jelas Yuna hendak memeluk sahabatnya, namun tak bisa karena perut mereka yang sama-sama besar membuatnya sedikit kesulitan menggapai bahu Yen. Yuna mau Chen Ayose terlari dari lantai atas begitu melihat kedua orang tersebut anak itu pun langsung berlari ke situ melalui tangga menghampiri mereka. Ren, seru Yuna merentangkan tangannya ke arah anak laki-laki yang tinggi badannya bertambah sangat cepat. Wah, perut Yuna sebesar sekali, Oma. Gumam Ren menatap perut wanita yang kini sedang memeluknya hangat. Kau akan mempunyai dua adik sekaligus, Ren, sahut Jin. Yuna tertawa kecil, bisa jadi. Kita bisa jodohkan anak kita sejak lahir, bukankah itu sangat menyenangkan? Yuna mengaku setuju. Ya, itu benar. Ada tamu rupanya, suaranya terdengar tapi pria itu langsung menurut tanggapannya aromanya. Apa lihat Jin Ayose memberikan es krim untukku, seru dan memperlihatkan wadah es krim coklat yang berbentuk seperti mangkuk. Kami dari supermarket yang berada di dekat daerah rumahmu, jadi kami memutuskan untuk mampir sebentar, ucap Jin. Yuna menoleh ke arah halaman belakang rumah Taeyong. Di sana ada banyak tanaman hias dan sebuah pohon mangga yang besar. Kalian punya pohon mangga ternyata, ucapnya langsung beranjak dari duduknya dan melangkah menuju halaman belakang. Kau mau mangga muda? Tanya Yen mengikuti langkah Yuna.
Yuna membuka pintu kaca yang menjadi pembatas ruang tamu dengan halaman belakang. Suara-suara cangkrik pun mulai terdengar. Wah, ada suara cangkrik juga, kau dengar itu? Aku jadi ingin memiliki cangkrik untuk dibawa pulang dan melepas mereka ke halaman belakang rumahku agar ketika malam mereka berbunyi. Jelas Yuna. Yuna terlihat di atas sana. Tunjuknya pada dahan pohon mangga yang besar itu. Wah, kunang-kunang, seru Yuna semangat. Dia hampir tak pernah melihat kunang-kunang secara langsung dalam hidupnya. Cantiknya, lanjutnya aku melihat cahaya kelap-kelip di atas sana. Indah sekali, aku jadi ingin menangkap mereka. Gumam Yuen lalu menoleh ke arah Taehyung yang terlihat sedang mengobrol dengan Jin. Apa aku ingin kau menangkap cangkrik dan kunang-kunangnya juga. Mata kedua pria tanpa itu langsung melebar, kaget mendengar permintaan aneh istri mereka. Menangkap kunang-kunang cangkrik, ya benar saja. Sayang, aku sudah selesai mandi. Aku juga tidak mungkin memanjat pohon di malam-malam begini, protes Taehyung. Ya, bagaimana bisa menangkap cangkrik dalam keadaan gelap gulita tambah tumbuhan yang tinggi-tinggi seperti itu? Jin mengeluh. Ini bukan keinginanku Opa, tapi anak kita, dia yang menangkap kunang-kunang itu. Ya Opa, anak kita juga menginginkannya. Iya, dan Yuna tergagal dia melihat kedua pria itu. Mereka pun memutuskan duduk santai di ruang tamu selagi menunggu suami mereka menyelesaikan tugasnya masing-masing. Taehyung dan Jin berdiri di depan pohon mangga yang cukup besar itu. Memang terlihat ada beberapa kunang-kunang yang terbang di sekitar dahannya yang besar. Kalau begitu aku yang panjat, kau kan mantan FBI, pasti dengan sangat mudah bagimu memanjat pohon ini. Dia malah nafas. Jika aku sudah di atas, aku harus menangkap mereka dengan apa? Aku tak mungkin menggunakan tangan kosong. Gunakan jaring saja, di rumahku tidak ada benda seperti itu. Jin, dari mana kita mendapatkan jaring? Jin terdiam dan mobil mencari ide bagaimana caranya menggunakan alat yang ada di sekitar mereka untuk menangkap kunang-kunang. Mereka bermiliki sebuah kantong plastik yang tergantung di salah satu tanaman hias milik Taehyung. Jin tergagap melihat pria yang sedang payah menaiki pohon besar itu. Terlihat sangat lucu. Tolong carikan untukku juga, aku akan mencari cangkrik dulu. Jin lalu mendekat ke tumbuhan-tumbuhan tinggi yang ada di sana. Suara cangkriknya terdengar lebih jelas di area ini. Dia pun mengambil ponselnya dan menyalakan senter. Kau tidak ada, padahal suaranya sudah sangat jelas di sini. Ternyata tak semudah yang kupikirkan, ucapnya mulai mengeluh lagi. Yang tadi aku di supermarket bos bertemu dengan Hanbilo, bisa Yuna mulai gibahan Jinja terus. Aku langsung suruh Jin melulus dan mencuri perutku di depan dia. Jika kau lihat ekspresi wajahnya, kau pasti tertawa. Guys, kau jahat sekali.
Sekali jahat dengan orang jahat tidak apa-apa kan? Sayang, tiba-tiba suara dua pria orang terdengar. Yani udah langsung menoleh dan melihat dua orang pria sedang penampilan berantakan. Berdiri di hadapan mereka sembari membawa toples berisi hewan yang mereka inginkan. Detik berikutnya, kedua ibu hamil itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ren juga ikut menertawahi penampilan ayah dan ayusinya. Hadapan mereka terlihat sangat berantakan, wajah yang kotor dan penuh dengan bentol merah akibat serangan nyamuk. Aiko, perutku sakit karena tertawa, Raja Yuna megangi perutnya. Aiko, mereka malah tertawa, Guman Chen. Apa seharusnya kita lepas lagi hasil tangkapan ini? Sahut Dayung.